Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fikri Zulbadli. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi terkait manajemen pelayanan konsumen. Tentunya ini merupakan manajemen pelayanan di apotek. Pelayanan di apotek ya, itu merupakan salah satu pelayanan pada institusi yang sifatnya penting untuk memberikan suatu pemberdayaan atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gambaran umum masyarakat mengenai fungsi apotek itu mungkin masih sebatas bahwa apoteker itu bertugas menyiapkan resep dan menjual obat-obatan. Lebih dari itu, kayaknya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahuinya. Nah, makanya persepsi tersebut menjadikan konsumen atau pasien itu tidak banyak mengerti akan hak-haknya terhadap pelayanan kefarmasian di apotek. Sehingga kemudian pasien yang tidak mengetahui hak-haknya itu bisa membuat proses terapi menjadi tidak optimal. Pelayanan kesehatan kepada pasien akan berjalan efektif jika terjadi suatu keseimbangan ya antara kesadaran dan kepemahaman antara si penyedia layanan dengan pihak pasien atau konsumen. Misalnya, penyedia layanan atau si farmasi itu berkewajiban mematuhi standar kerja profesi. Di sisi yang lain itu masyarakat atau konsumen perlu sadar akan hak-haknya. Ketidakberdayaan salah satu pihak akan cenderung memunculkan dominasi pihak yang lain. Kemudian, adapun hak-hak yang perlu pasien ketahui di mana hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 ya. Hak-hak pasien itu telah diakui dan diatur dalam perundang-undangan kita. Meskipun secara realitasnya itu masih banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Selanjutnya, peraturan tersebut wajib diimplementasikan dalam setiap jenjang pelayanan kesehatan, tak terkecuali dalam suatu apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek ini saat ini telah mengalami pergeseran ya tentunya, karena dengan adanya standar kompetensi farmasis yang harus dipatuhi, maka pelayanan kefarmasian di apotek sebagai salah satu bagiannya itu haruslah mendorong terpenuhinya hak-hak pasien dan keberhasilan terapi pada umumnya. Nah, hak-hak pasien itu ya dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 92 dalam bab penjelasan dari pasal 53 ayat 2 yang meliputi hak untuk memperoleh informasi. Itu merupakan hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua yaitu hak memberikan persetujuan. Kemudian hak atas rahasia kedokteran. Kemudian hak atas pendapat yang kedua. Kita akan menjabarkan ya satu persatu dari hak-hak pasien ini. Baik. Nah, hak yang pertama adalah hak memperoleh informasi. Nah, informasi yang berhak diterima pasien ya antara lain informasi mengenai penyakit yang dia derita, tindakan medis yang hendak dilakukan, apakah itu informasi obat kemudian atau kemungkinan hal-hal yang bisa menyebabkan sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, misalnya prognosisnya serta perkiraan biaya pengobatannya. Kemudian yang kedua yaitu hak memberikan suatu persetujuan. Maksudnya adalah pasien itu berhak memberikan izin, ya berhak juga untuk menolak atas suatu intervensi atau tindakan yang akan diberikan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait hak atas rahasia kedokteran. Jadi rahasia kedokteran itu bisa berupa kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya dan privasi si pasien itu sendiri. Hak atas rahasia kedokteran ini ya, saya ulangi lagi, itu berupa kerahasiaan penyakit dan misalnya juga privasi si pasien itu sendiri.
Kemudian hak yang keempat yaitu hak atas pendapat kedua. Maksudnya di sini adalah second opinion, ya, yaitu memberikan kebebasan kepada si pasien untuk melakukan suatu konsultasi, konseling kepada dokter atau tenaga kesehatan kompeten lainnya, ya. Dalam hal ini bisa diartikan juga kepada si farmasis yang akan memberikan suatu obat, ya, yang telah ditebus oleh si pasien di apotek. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur dalam pasal 5, ya. Kita bisa melihat di sini ada beberapa hak yang merupakan perlindungan konsumen. Yang pertama kita bisa hak atas kenyamanan. Di sini hak atas kenyamanan ya bisa berupa keamanan juga dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat, ya, atau bahan-bahan farmasis. Kemudian yang kedua yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, ya, atau sesuai dengan kondisi serta adanya suatu jaminan yang sifatnya menjanjikan si konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hak atas informasi. Ya, artinya di sini dia itu berhak mendapatkan informasi yang benar, ya, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap obat yang dia tebus. Kemudian yang keempat yaitu hak untuk didengar. Artinya mereka tuh berhak untuk didengar apa pendapatnya, apa keluhannya, ya, terkait misalnya obat, ya, yang akan diresepkan atau yang akan mereka gunakan. Jadi mereka memiliki hak untuk didengarkan. Kemudian yang kelima, ya, hak untuk mendapatkan advokasi. Artinya mereka itu berhak untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan, ya, atau misalnya upaya dalam penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, ya. Kemudian yang keenam yaitu hak mendapatkan pembinaan, ya. Artinya di sini mereka diberikan suatu bentuk edukasi, ya. Dalam hal ini merupakan edukasi yang sifatnya membina ataupun hal-hal yang bersifat pendidikan terhadap si pasien itu sendiri. Kemudian yaitu hak perlakuan baik. Nah, artinya di sini mereka itu berhak diperlakukan atau dilayani secara baik, ya, secara benar, secara jujur, dan tidak dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif. Kemudian yang kedelapan yaitu hak atas kompensasi. Jadi mereka itu berhak untuk mendapatkan suatu ganti rugi, ya, atau proses penggantian dalam hal ini kompensasi apabila obat atau jasa yang diberikan si farmasi di apotek itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis kepada si pasien itu sendiri. Nah, pasien yang datang ke apotek membeli obat, ya, atau menebus resep dengan demikian memiliki hak-haknya secara hukum, baik sebagai pasien maupun sebagai konsumen. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dari farmasi di apotek untuk dapat memenuhinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak suatu pasien. Perlu diketahui, ya, teman-teman, jadi pada saat sekarang ini terjadi suatu perubahan yang begitu signifikan pada orientasi dalam suatu apotek yang dulunya orientasinya kepada produk, kemudian pada zaman ini sudah berubah ke orientasi pasien, kepada pasien. Tentunya hal-hal ini dikarenakan karena adanya berbagai macam faktor, adanya berbagai jenis faktor, yang salah satunya yang signifikan yaitu terkait zaman yang modern, ya. Jadi orientasi
baru apotek itu ya, yang dulu tugas dan fungsinya itu dari waktu ke waktu mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan ya di segenap aspek. Nah, di masa lalu itu apotek itu lebih terkonsentrasi pada fungsi penyediaan obat ya, atau dikenal dengan product oriented. Artinya itu bagaimana sih menyediakan obat yang mutunya bagus ya dan aman bagi masyarakat. Nah, sehingga pada waktu itu aktivitas peracikan obat itu merupakan hal-hal yang sangat mendominasi. Karena formula produk yang dibuat di industri itu masih terbatas. Apotek menyediakan berbagai bahan baku untuk keperluan peracikan yang diresepkan oleh dokter. Nah, karena adanya kemajuan teknologi dan maraknya industri farmasi telah membuat produk-produk obat baru yang bermunculan tiap tahunnya ya. Formula-formula resep yang dulu harus diracik, nah ini udah banyak ya diproduksi oleh industri. Aktivitas peracikan di apotek pun mulai berkurang ya, ditambah dengan fenomena semakin banyaknya lulusan farmasis, maka orientasi apotek pun berubah ya, dari orientasinya dari yang sebelumnya orientasi ke produk, ini bergeser ke orientasi pada pasien, yaitu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada kenyamanan, kepuasan si pasien. Kini perhatian tersebut ya tertuju pada bagaimana pasien mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu penggunaan obat, dan tentunya terhindar dari bahaya-bahaya penggunaan obat. Nah, adapun aspek-aspek yang dinilai yang sangat nilai penting dalam pelayanan kefarmasian ya, yang berorientasikan kepada pasien, yaitu terkait ketepatan dalam pemilihan dan penyediaan obat. Kemudian yang kedua adalah informasi obat. Kemudian yang ketiga, kepatuhan pasien. Yang keempat, monitoring efek samping obat. Dan terakhir adalah evaluasi penggunaan obat pada pasien. Sehingga kesimpulannya bahwa yang dulu apotek itu hanya berorientasi kepada produk, dan akhirnya pada zaman sekarang itu berorientasi kepada pasien. Kompetensi dan pelayanan kefarmasian di apotek itu kita bisa melihat ya, bahwa apotek itu merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan-sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya ya, yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, pekerjaan kefarmasian tersebut itu meliputi misalnya pembuatan termasuk penilaian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan pengembangan obat. Nah, berbeda dengan usaha-usaha bisnis yang sifatnya murni, apotek itu merupakan tempat pengabdian profesi apoteker atau sering juga disebut farmasis. Nah, proses ini dibekali dengan keilmuan tentunya ya di bidang obat dan memiliki kode etik yang memang harus benar-benar dipatuhi. Hanya apoteker ya yang berhak itu memimpin suatu pengelolaan di apotek, sehingga kita kenal dengan apoteker penanggung jawab apotek. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa obat adalah sebuah produk yang fungsinya bagaikan pisau bedah. Ya, tidak hanya membawa berkah, namun juga bisa membawa bencana bila salah menggunakannya. Sehingga dalam menjalankan profesinya, seorang farmasis di apotek itu diwajibkan mematuhi standar kompetensinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dalam hal kompetensi dan pelayanan kefarmasian di sebuah apotek. Standar kompetensi farmasis di apotek itu ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Di sini saya tampilkan 6 poin penting ya. Yang pertama terkait pelayanan pasien, artinya pasien yang membawa resep, kemudian pasien yang tidak membawa resep atau non resep, kemudian melakukan pelayanan informasi obat, melakukan konsultasi, monitoring efek samping obat, serta melakukan evaluasi penggunaan obat itu sendiri.
Untuk yang pertama terkait pelayanan pasien yang membawa resep ya. Jadi seorang farmasis itu memberikan pelayanan kepada pasien karena atas dasar permintaan dari dokter. Dalam hal ini adanya suatu resep baik secara verbal maupun non verbal. Nah, dalam melayani resep, farmasis itu harus memastikan ketepatan resep dari aspek kelengkapan resep, kemudian kesesuaian dosis, karakteristik pasien, interaksi antar obat, dan hal-hal lainnya yang saling berhubungan. Selanjutnya melakukan proses penyiapan, kemudian penyerahan obat yang disertai dengan pemberian informasi yang memadai dan dibutuhkan pasien agar penggunaan obat benar-benar tepat ya. Lebih dari itu, seorang farmasi itu perlu melakukan evaluasi penggunaan obat yang telah diresepkan untuk memantau kemajuan terapi. Apakah terapinya sudah berjalan dengan baik atau mungkin timbul masalah-masalah baru dalam proses treatmentnya sendiri. Kemudian yang kedua, standar kompetensi farmasi di apotek itu pada proses pelayanan pasien yang sifatnya non-resep atau pasiennya itu nggak membawa resep, dalam artian bahwa seorang farmasis itu memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat yang ingin melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Farmasis itu memberikan pertimbangan dan nasihat untuk menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya itu dilakukan dengan menggunakan jenis obat-obat sifatnya bebas, obat bebas terbatas, atau obat wajib apotek. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi farmasi di apotek yaitu pelayanan informasi obat, atau kita sering singkat dengan PIO. Nah, artinya farmasis itu memberikan pelayanan informasi obat ya, baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan lainnya atau masyarakat, bahkan pihak-pihak lain yang membutuhkan, yang memang berguna untuk peningkatan kesehatan. Nah, informasi obat antara lain meliputi khasiat atau indikasi, kemudian kontraindikasi, efek samping, dosis dan aturan pakai, interaksi obat, kemudian peringatan penggunaan suatu obat, terus gimana cara nyimpennya, dan terakhir ya tentunya adalah harga obat itu sendiri. Kemudian yang keempat itu terkait pelayanan konsultasi obat. Ini artinya farmasis itu memberikan konsultasi obat ya. Hal ini mengingat bahwa kompleksitas permasalahan pasien dalam penggunaan obatnya itu perlu dikomunikasikan kepada farmasis. Nah, farmasis di sini itu memang harus selalu mudah ya, gampang untuk ditemui, gampang untuk dilakukan pertemuan dalam proses konsultasi obat si pasien, karena memang terkadang pasien itu memiliki kompleksitas ya, masalah dalam hidupnya terkait misalnya penggunaan obat yang telah diresepkan, sehingga farmasis itu sangat membantu jika mereka ingin melakukan konsultasi. Kemudian yang kelima yaitu monitoring efek samping obat. Artinya yaitu seorang farmasis itu memantau baik secara langsung maupun secara tidak langsung terjadinya efek samping obat. Pasien juga itu berhak ya sebenarnya melaporkan terjadinya efek samping obat kepada farmasis di apotek agar dilakukan proses ya atau upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya mengurangi atau menghilangkan efek samping tersebut yang telah timbul. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi penggunaan obat. Nah, dalam proses melakukan evaluasi penggunaan obat untuk menjamin bahwa terapi obat sudah sesuai dengan standar terapi, kita juga harus mengontrol biaya obat. Karena kenapa? Sering terjadi kesalahan dalam penggunaan obat karena ketidakpatuhan pasien yang disebabkan faktor kurangnya informasi. Kemudian karena mungkin udah bosan ya mengkonsumsi obat, ataupun karena faktor lainnya. Nah, akibat proses terapi menjadi tidak optimal, boros, bahkan bisa gagal. Pasien tersebut berhak untuk melaporkan perkembangan pengobatannya kepada farmasis agar lebih terkontrol.
kontrol. Jika standar kefarmasian ya pelayanan di apotek sudah berjalan dengan baik serta pasien udah ngerti hak-haknya, sehingga kemudian ya hak-hak pasien yang lain itu tetap berlaku ya terhadap pelayanan di apotek, seperti hak mendapatkan persetujuan, misalnya apakah resep akan diambil semua atau cuma sebagian. Pasien misalnya minta obat generik dan menerima atau menolak rekomendasi dari farmasis. Nah, itulah hak-hak pasien. Hak pasien atas kerahasiaan kedokteran itu mewajibkan pihak apotek untuk merahasiakan penyakit dan sebagainya yang berkaitan dengan privasi pasien. Nah, sedangkan hak terhadap second opinion itu memberikan misalnya kebebasan kepada pasien untuk berkonsultasi dengan farmasis lainnya. Nah, kemudian apabila pasien semakin menyadari hak-haknya ya, pasien menyadari hak-haknya, dan tenaga kesehatan pun, tenaga dalam artian inilah tenaga medis ya, mematuhi standar profesinya, maka dapat diharapkan proses pengobatan pada pasien itu menjadi lebih optimal. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu perlu terus dilakukan untuk mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat atau patient oriented. Jadi seperti itu ya teman-teman, daripada endpoint atau tujuan akhir yang kita harapkan bersama. Kemudian dalam mengetahui tingkat kepuasan konsumen ya dari pelayanan mutu di sebuah apotek itu sendiri, itu kita bisa melihat dalam berbagai aspek ya. Yang pertama misalnya maintainable, kemudian reliability, kemudian responsif, kemudian yang keempat assurance, yang kelima sifat empati. Tangible itu merupakan suatu hal-hal yang tampak dan dapat dilihat, misalnya fasilitas fisik yang digunakan oleh pelanggan, tampilan layout dan penampilan dan lain-lain. Artinya di sini pelanggan itu atau pasien itu dapat melihat langsung secara nyata apa-apa yang ada di apotek itu sendiri, sehingga dia bisa menimbulkan atau memberikan suatu pendapat terkait kepuasannya dalam proses layanan di apotek. Kemudian yang kedua yaitu reliability, artinya aspek keandalan ya, yang merupakan suatu bentuk ukuran kemampuan suatu produk atau jasa memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Jadi maksudnya di sini terkadang ya dalam proses pelayanan pasien itu si tenaga farmasisnya itu melayani dalam jangka waktu yang lama, sehingga pasien itu agak bosan, agak jenuh dan semacamnya, sehingga muncullah hal-hal yang sifatnya tidak enak si pasien karena dalam proses pelayanan yang begitu lama. Kemudian yang ketiga yaitu responsif. Nah, ukuran yang dirasakan konsumen itu terkait keinginan penyedia produk untuk membantu konsumennya. Artinya di sini si tenaga farmasis itu memiliki antusias jika seorang pasien datang ke apotek dalam proses menebus obatnya. Artinya apakah si tenaga farmasis ini welcome ya orangnya, atau hanya datar-datar aja ekspresinya. Jadi hal ini merupakan suatu juga ya penilaian mutu pelayanan dalam suatu apotek terkait tingkat kepuasan pasien. Kemudian yang keempat terkait asuransi atau jaminan. Artinya di sini kemampuan penyedia produk atau jasa itu dalam memberikan rasa percaya terhadap produk kepada konsumen. Artinya kita memberikan jaminan bahwa produk yang kita berikan, produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian bisa kita memberikan suatu bentuk jaminan seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu rasa empati ya.
Ya, ukurannya di sini yaitu konsumen merasakan bahwa adanya hal-hal yang sifatnya mudah, komunikasi dan perhatian penyedia produk terhadap kebutuhannya. Jadi si konsumen itu berpersepsi bahwa tenaga farmasis yang melayani kebutuhannya di suatu apotek itu memang benar-benar empati, mempunyai rasa ingin membantu yang begitu tinggi. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman. Itulah sedikit materi terkait manajemen pelayanan konsumen di suatu apotek. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan suatu wawasan atau keilmuan pada teman-teman ke depannya, dan diharapkan teman-teman dapat merealisasikan terkait standar kompetensi farmasis di apotek itu sendiri ke depannya, karena kita tentunya mengharapkan kebaikan bersama, baik dari pihak masyarakat atau konsumen maupun dari pihak tenaga farmasi, sehingga muncullah suatu proses kolaborasi yang begitu baik yang kemudian menghasilkan pengobatan atau treatment yang sifatnya optimal dan berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain sebagainya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.